Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dina Prajamelani dengan akhiran NIM 055 dari kelas SRB. Di sini saya akan mempraktekkan video tentang SDTIK, yaitu stimulasi pada anak berusia 36 bulan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Praja yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Citra. Baik, di sini tujuan saya yaitu mengkaji data pada ibu dan juga bayi ibu mengenai tentang tumbuh kembang anak ibu, apakah anak ibu sudah termasuk dalam kategori yang normal atau tidak. Di sini saya mungkin akan meminta data-data ibu, data-data anak ibu juga. Apakah ibu bersedia nih? Bersedia. Baik, di sini saya ingin bertanya, untuk nama anak ibu itu siapa? Namanya itu Arabella. Oke, Adela. Namanya sangat cantik sekali ya Ibu. Untuk umurnya? Umurnya itu sekarang udah 2 tahun 8 bulan lah Ibu, udah mau 3 tahun. Untuk tanggal lahirnya tuh? Tanggal lahirnya itu berapa ya? Kok saya lupa ya, maaf bentar Ibu. Soalnya baru tadi itu juga kakaknya nanya berapa tanggal ulang tahunnya. Sekarang adiknya berapa ya? Di April ya, 14 April. 14 April. Berarti baru-baru ini ya Ibu ulang tahunnya. Ulang tahun nanti. Iya, oke. Untuk jenis kelaminnya perempuan kan Ibu ya? Iya. Ini anak pertama atau anak punya kakak? Punya kakak dia 2 Ibu, cowok kakaknya. Berarti anak ketiga? Terakhir, ya anak ketiga. Oke, untuk agamanya itu apa? Hindu. Sekarang setelah saya menanyakan identitas anak ibu, di sini saya akan menanyakan identitas ibu. Nama ibu siapa? Citra Permata. Untuk umurnya? Umurnya ada 35 Ibu. 35 tahun. Agamanya Hindu ya? Iya. Untuk status perkawinannya menikah nih Ibu. Pendidikan terakhir? S1 Ibu. Pekerjaannya apa Ibu? Saya kebetulan jadi guru SD. Tuh. Untuk penghasilannya biasanya berapa Ibu per bulannya? Berapa ya? 4,5 ya Bu. 4,5 juta. Bisa dibantu nomor teleponnya Ibu? Bisa. 082 355 773 113. Oke, tadi sudah data ibu. Sekarang saya ingin bertanya, dan sekarang saya mau bertanya data ayahnya. Untuk nama ayahnya siapa? Dirgantara Ibu. Untuk agamanya Hindu juga ya? Hindu. Umurnya? Umurnya 40 tahun Ibu. 40 tahun. Pendidikannya? Pendidikannya S2. Pekerjaannya? Dosen. Untuk penghasilannya per bulan itu berapa ya Bu? 10 jutaan kayaknya dari lupa ya. Nah, boleh dibantu Ibu untuk nomor telepon ayahnya? Ya, 083 335 502 025. Oke, itu tadi saya sudah menanyakan tentang itu. Saya ingin bertanya untuk alamat rumahnya di mana ini? Dari Bedul Ibu. Jaminan, apakah Ibu memiliki jaminan kesehatan ya? Punya Ibu BPJS. Untuk keluhan utama saya ingin bertanya, riwayat dulu Ibu melahirkan itu secara normal atau sesar ya? Normal. Normal. Nah, untuk imunisasi TT untuk bayi Ibu itu apakah sudah lengkap semua? Sudah. Bagus sekali. Apakah sebelum Ibu, saat Ibu hamil, Ibu itu mengonsumsi obat-obatan itu atau suplemen sesuatu? Saya sempat dikasih kalau nggak salah itu asam folat ya Ibu ya, sama vitamin itu juga, dan juga tablet penambah darah juga sering dikasih. Oke, bagus sekali ya Ibu. Apakah Ibu ada kebiasaan buruk nih yang biasanya itu berpengaruh pada kondisi kehamilan, mungkin kayak Ibu merasa sakit-sakit di bagian perut? Enggak.
normal berarti ya ibu. Normal. Nah untuk komplikasi yang atau penyulitan yang dialami selama kehamilan itu apakah ada ya bu? Nggak ada sih. Terus tindakan atau pengobatan perawatan yang misalnya ibu mengalami komplikasi kan ibu nggak pernah, berarti tidak ada ya. Saya ingin bertanya tentang riwayat intranatal itu. Waktu persalinan itu ibu ditolong oleh dokter atau bidan? Dokter dan bidan. Dokter dan bidan berdua berarti ya? Iya. Dokter SDOG ya? Iya. Untuk cara bersalinnya ibu itu spontan atau sesar atau dengan obat? Spontan. Spontan. Terus kondisi anaknya saat dilahirkan itu, anaknya itu bernafasnya spontan atau ngap-ngapan mungkin, atau tidak bernafas? Spontan ya bu. Atau tidak bernafas, nggak hidup dong anak saya. Terus menangisnya juga spontan ibu? Iya, spontan. Nah, saya ingin bertanya pasca anak ibu lahir itu rawatnya dilakukan gabungan atau Rawat gabung ibu, rawat gabung. gabung ya ibu. Nah untuk bayinya itu pertama lahir dia berat badannya apakah ibu masih ingat? Sekitar berapa ya? 3.000 gram kayaknya deh. Masih normal ya ibu. Untuk berat badannya berapa ya ibu? 3.000 gram berat badannya. Badannya 3.000. Untuk panjang badannya? Panjang badannya itu berapa ya? Kayak sekitar berapa ya? Saya juga nggak terlalu ingat. 45 lah kayaknya. Betul sekali. Lalu untuk lingkar kepalanya itu ibu masih ingat? Lingkar kepalanya sekitar 32 ya, 32 ya. Ya. Terus untuk lingkar dadanya? Sama deh kayaknya itu 33 tuh. Nggak salah ya, soalnya rada lupa banyak soalnya. Untuk lingkar lengan atasnya? Berapa ya? 11 ya? 11. Apakah ibu pernah menderita penyakit atau apa sih? Kan anak ibu tuh pasti ada nanti sakit, apa sih yang bisa ibu beri tindakan kepada anak ibu? Biasanya sih kalau misalnya saat dia panas tuh saya bawa ke dokter nih dan biasanya dikasih sekiranya seperti paracetamol mungkin ya pereda panas dan antibiotik mungkin. Gini, untuk pertanyaannya sudah selesai. Saya bertanya ke bagian data psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, untuk jenis makanan atau minuman yang masih saat ini dikonsumsi oleh anak ibu apa? Masih pakai ASI bu? Enggak, dia udah lepas sih. Dia biasanya sekarang minum air kebanyakan. Terus juga makannya sudah makan yang kayak bubur gitu, ibu masih yang lembek-lembek sih. Oke, dan untuk jumlah minumnya tuh ibu kira-kira tahu berapa jumlah minum yang anak ibu minum sekiranya sehari? Kurang tahu sih, tapi dia tuh sering minum kok. Kalau misalnya pagi tuh saya biasanya siapin minum dulu, saya suruh minum. Terus saya juga bekalin minum kalau misalnya dia dia udah sekolah anak-anak gitu lah ibu. Sekarang juga saya udah bekalin setiap minum tuh pakai gini yang 2 liter tuh. Nah, dari pulangnya juga dia minum dan biasanya makan juga dia selesai makan dia banyak banget minumnya. Untuk frekuensi buang air kecilnya itu apakah normal? Normal dia. Untuk warnanya itu jernih. Nah untuk buang air besarnya itu apakah dia susah BAB atau gimana anak ibu? Enggak, dia lancar kok, biasanya setiap pagi gitu. Berarti normal ya? Ya. Untuk waktu istirahat anak ibu tuh biasanya berapa jam sih? 8 jam, 10 jam itu ada sih ibu. Soalnya malamnya jam 9 dia memang harus tidur kan. Terus siangnya juga dia tidur. Saya usahakan dia harus tidur 1 jam untuk istirahatnya agar cepat. Berarti nggak ada masalah dalam waktu istirahatnya, nggak ada, normal ya. Untuk
pengasuhan anak itu dominannya itu dilakukan oleh ibu atau ayah atau nenek? Saya sendiri sih. Ibu ya, Iya, dominan kadang ibu. juga neneknya kalau misalnya saya kerja. Untuk hubungan ibu dengan keluarga suami maupun keluarga ibu itu harmonis atau tidak? Harmonis banget gitu. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga itu biasanya diambil oleh ibu atau suami ibu? Suami Atau saya bersama? saya. Berarti apakah ini kan anak ibu tuh anak terakhir ya, anak ketiga, apakah ada rasa saling ketercemburuan antara kakak-kakaknya itu biasanya? Enggak sih, soalnya kakaknya kan cowok ya, jadinya agak sedikit cuek gitu juga. Dan biasanya juga dia paling usil aja sih sama adiknya dikerjain gitu. Tapi nggak ada sih kayaknya rasa cemburu, karena saya dan suami saya juga berusaha untuk adil. Oke, untuk apakah ibu tahu tanda-tanda misalnya anak ibu tuh sakit tuh apa aja sih tanda-tandanya yang ibu tahu gitu? Kalau misalnya anak saya sakit tuh biasanya dia tuh nangisnya tuh gelisah gitu, bukan nangis yang gimana ya, kalau kan ada orang nangis normal atau nangis diisengin itu kan beda ya. Kalau misalnya nangis gelisah dan dia juga tidurnya gelisah nggak diam-diam, lalu dia biasanya kayak mengigau seperti itu di tidurnya biasanya sih. Tapi berarti tidurnya itu kurang nyaman ya ibu ya? Iya. Untuk asuhan dasarnya apa aja sih yang ibu berikan kepada anak ibu? Kalau asuhan dasar ya sudah pasti kasih sayang ya terhadap anak tuh pasti saya berikan dengan maksimal. Lalu asuhan gizinya juga, kebetulan anak-anak saya tuh suka banget mam sayur ya, dan juga saya sering untuk bisa menyeimbangkan seperti tambahan ikan juga agar proteinnya masuk, dan nasi agar tetap seimbang agar mengurangi mungkin nanti terjadi sakit. Iya, bagus sekali ya ibu. Untuk anak ibu kan baru umur 2 tahun 8 bulan ya, kan masih masa-masanya bermain. Apa sih yang ibu lakukan menjadi seorang ibu agar anaknya tuh lebih jauh lebih bertumbuh kembang? Apa sih stimulasi apa yang ibu lakukan terhadap anak ibu? Kebetulan kan gini ya, apa namanya itu, kebetulan juga saya suami saya sudah belajar itu tentang asuhan tumbuh kembang. Saya juga sempat ke dokter dan mempelajari beberapa. Saya biasanya memberikan anak saya main balok, dan untuk saat ini belum saya kasih gadget ya untuk bermainnya. Saya biasanya ajak bermain dengan balok, dan biasanya di kamarnya itu ada kamar bermain untuk menstimulasi dia untuk dia melompat atau untuk dia bisa berayun, terus untuk menata balok, menata ruang seperti itu. Dan biasanya juga malam-malamnya saya sering menceritakan tentang apapun histori-histori terkait kancil seperti itu. Dan itu ada, dan banyak sih ibu biasanya saya stimulasi sama suami saya. Ya, berarti ibu sangat amat memperhatikan ya stimulasi perkembangan anak ibu. Ini dari data yang sudah saya dapatkan, saya lihat ini anak ibu kayaknya normal. Nanti setelah pengkajian data ini saya akan melakukan stimulasi langsung kepada anaknya, apakah data yang saya dapatkan itu sesuai dengan apa yang ibu katakan. Nah, nanti setelah itu saya akan memberitahu kepada ibu apakah ada sesuatu kelainan ataupun anak ibu sudah normal. Baik, tadi sudah saya daftarkan data-data dari ibu dan juga bayinya. Sekarang saya akan melakukan stimulasi terhadap anak ibu Citra. Nah, adik sekarang ibu bakal melempar ini dagingnya, adik bisa tangkap ya? Baik, sekarang kakak suruh adik untuk tendang ya dagingnya pelan-pelan ya adik. Iya. Lucu. Coba naik ke tangga ya, iya kan membantu. Coba pakai sepatunya, apakah adik bisa? Ini kak ya? Iya, besar kak. Iya, coba. Pintar sekali ya. Kita sudah pakai sepatu. Coba sekarang adik bisa nggak menggambar garis lurus seperti ini? Coba buat nih. Oke. Gini ya kak? Bagus, tapi itu masih agak sedikit miring ya kak? Iya, ini udah bagus lurus. Bagus sekali. Nah, sekarang kan kakaknya ada 4 balok, apakah adik bisa susun balok ini ke atas biar tinggi? Coba adik susun satu-satu. Oke. Ini kak ya?
Kan itu ini bawa ke atas biar tinggi. Di sini. Iya, bagus, pintar sekali. Nanti kakak bakal ngomong kalimat, nanti ada bisa ikutin ya. Minum air. Minum Air. air. Iya, bagus sekali. Minum air. Iya. Nanti kakak bakal ngeliatin gambar-gambar, ada bisa ada gambar hewan. Nanti adik bilang ya apa aja ini hewannya. Ini gambar hewan apa? Gajah. Pinter. Terus yang ini gugu. Pinter sekali. Adanya punya gugu di rumah? Punya. Gitu, bagus sekali ya. Sekarang kakak bakal liatin gambar buah-buahan. Adik biasanya suka nggak makan buah? Suka. Buah apa biasanya? Pisang. Oh, tahu ya? Iya, tahu. Suka pisang. Suka pisang. Terus ini buahnya warna merah. Adik tahu buah apa ini? Semangka. Semangka, oke, betul. Iya, adik tahu ya semua gambar-gambar buah. Jadi, ibu tadi saya sudah melakukan melihat anak ibu stimulasinya itu sangat normal dan dia pintar sekali menyusun balok. Terus untuk gambar-gambar itu juga anak ibu pintar. Jadi dari data yang sudah saya tadi tanyakan kepada ibu dan sudah saya lihat juga perkembangan anak ibu itu normal ya semuanya ibu. Apakah ibu ada pertanyaan nih tentang? Tidak ada. Iya, baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya berkata tadi. Mari saya antar ibu. Itu udah dulu. Video yang bisa saya sampaikan saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi.